Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tita dengan NIM 2403018. Saya dari kelas TI 2A. Jadi di sini saya akan menjelaskan hasil praktikum atau tugas saya yang membuat website analisis gizi dan dari foto makanan. Di sini saya menggunakan Laravel, OpenCV, dan Python Flask. Bab 1 itu ada pendahuluan, yang isinya adalah latar belakang. Jadi, di era sekarang tuh banyak orang yang mulai peduli dengan asupan gizi hariannya. Tapi menghitung kandungan gizi makanan secara manual itu ribet dan ngebutuhin pengetahuan khusus. Jadi, padahal tuh hampir semua orang sekarang tuh kan punya smartphone. Nah, dengan kamera yang bagus. Nah, jadi dari masalah itu tuh muncul ide buat ngebuat website yang bisa menganalisis kandungan gizi makanan hanya dari foto. Jadi nanti pengguna tuh cukup ngefoto makanannya, upload ke website, dan sistem akan langsung memberikan informasi gizi secara otomatis tanpa perlu menghitung sendiri. Yang kedua itu ada tujuan. Tujuannya itu yang pertama, membuat website yang bisa menganalisis gizi makanan dari foto secara otomatis, mengintegrasikan teknologi computer vision atau OpenCV dengan aplikasi web berbasis Laravel. Yang ketiga itu menyediakan fitur pencatatan riwayat makanan dan dashboard kalori harian bagi pengguna. Lalu yang ketiga itu ada manfaat. Manfaat yang pertama itu memudahkan masyarakat dalam memantau asupan gizi sehari-hari. Yang kedua, menjadi sarana belajar integrasi antara web development dan computer vision. Yang ketiga itu bisa dikembangkan lebih lanjut nanti menjadi aplikasi kesehatan yang lebih lengkap. Bab 2 itu ada landasan teori. Landasan teori yang pertama itu ada, di sini saya menggunakan Laravel. Ini tuh framework PHP yang digunakan untuk ngebangun aplikasi web. Nah, ini juga kayak Laravel tuh buat ngelola database, sama routing, kayak pengaturan alamat URL. Terus yang kedua itu Python dan Flask. Jadi ini tuh bahasa pemrograman yang cukup populer buat keperluan data dan kecerdasan buatan. Terus yang ketiga itu ada OpenCV, Open Search Computer Vision. Nah, OpenCV ini adalah library open source yang digunakan untuk mengelola gambar dan video secara otomatis. Nah, di project ini OpenCV itu digunakan untuk memisahkan objek makanan dari latar belakang foto menggunakan algoritma GrabCAD. Yang kedua itu mendeteksi warna dominan makanan menggunakan algoritma K-means clustering. Yang ketiga itu memperkirakan berat porsi makanan berdasarkan luas area pixelnya. Baik, yang keempat itu ada MySQL dan database relational. Jadi, MySQL adalah sistem manajemen database yang digunakan untuk menyimpan data secara terstruktur. Nah, di project ini, MySQL tuh menyimpan data pengguna, riwayat foto, makanan yang diunggah, sama hasil analisis gizi dari setiap fotonya. Yang kelima itu ada Tailwind CSS. Nah, kalau kita pakai Tailwind ini, tampilan antarmuka website-nya dibuat lebih cepat tanpa perlu menulis banyak kode CSS dari awal. Terus yang keenam itu ada algoritma GrabCAD. Jadi, algoritma GrabCAD ini adalah segmentasi gambar yang bekerja dengan cara memisahkan objek utama, foreground, dari latar belakang, background, secara otomatis. Nah, algoritma ini tuh cocok digunakan untuk memisahkan makanan dari meja, piring, atau latar belakang lainnya di foto gitu. Terus yang ketujuh itu algoritma K-means clustering. Jadi kayak cara kerjanya tuh misal setiap pixel gambar tuh dianggap sebagai titik data. Lalu algoritmanya mencari pusat warna yang paling mewakili keseluruhan gambarnya. Bab 3 itu ada metode pengembangan. Yang pertama, metode yang digunakan. Di project ini dikembangkan menggunakan pendekatan bertahap, kayak step by step development, di mana setiap bagian sistem dibangun dan diuji satu persatu sebelum digabungkan menjadi satu aplikasi utuh. Yang kedua itu ada tahapan pengembangan. Tahap yang pertama itu persiapan environment seperti ini. Tahap yang kedua itu pembuatan Python Flask API.
Yang ketiga itu pembuatan project Laravel, dan yang keempat itu pembuatan database, yang kelima pembuatan controller, yang keenam pembuatan tampilan, dan yang terakhir itu pengujian. Lalu yang ketiga itu ada arsitektur sistem. Jadi sistem terdiri dari dua layanan utama yang berkomunikasi. Jadi layanannya itu ada Python Flask API, portnya itu 5000, dan fungsinya itu menerima dan memproses gambar dengan OpenCV. Yang kedua itu ada Laravel Web App, portnya itu 8000. Ini tuh fungsinya antarmuka pengguna dan pengelolaan data. Yang ketiga itu ada MySQL Database, portnya itu 3306. Ini fungsinya untuk menyimpan semua data aplikasi. Lanjut pada bab 4, hasil dan pembahasan. Yang pertama itu hasil yang dicapai. Seluruh tahapan pengembangan berhasil diselesaikan, aplikasi sudah bisa dijalankan sepenuhnya di komputer lokal, dan semua fitur berfungsi sesuai yang direncanakan. Yang kedua itu halaman-halaman yang tersedia. Halaman yang pertama itu ada dashboard. Alamat URL-nya seperti ini. Isi halamannya itu kayak ringkasan kalori, hari ini, grafik makan seminggu, dan daftar makan terbaru seperti ini. Nanti akan saya tunjukkan pada websitenya langsung. Yang ketiga itu ada cara kerja sistemnya. Yang pertama itu pengguna login ke aplikasi, terus memilih foto makanan dari device-nya. Terus yang kedua itu foto kirim ke Laravel, disimpan sebagai storage, dan dicetak di label meals dengan status processing. Yang ketiga itu Laravel otomatis mengirim foto tersebut ke Flask API melalui HTTP request. Yang keempat itu Flask memproses foto menggunakan OpenCV, segmentasi gambar GraphCut, estimasi berat dan luas pixelnya, deteksi warna dominan menggunakan K-means, dan pencocokan dengan jenis makanan. Yang kelima itu Flask mengembalikan hasil dalam format JSON berisi nama makanan, berat gram, dan nilai gizinya. Yang keenam itu Laravel menyimpan hasil di label nutrition logs dan mengubah status meal menjadi done. Yang ketujuh itu pengguna diarahkan ke halaman detail yang menampilkan semua informasi gizi hasil analisisnya. Yang keempat itu ada hasil analisis gizi. Seperti ini. Misal kayak kalau misalkan jenis makanannya nasi putih, warnanya tuh putih antara putih sama abu terang. Kalorinya seperti segini. Ini perkiraan kalori ya. Yang kelima itu ada pembahasan. Nah, sistem ini berhasil berjalan sesuai rancangan, tapi ada beberapa hal yang perlu saya benahi lagi. Nah, yang berjalan dengan baik itu proses upload, analisis, dan penyimpanan data berjalan otomatis tanpa perlu input manual dari pengguna. Terus yang kedua itu tampilan antarmukanya clean, sama menurut saya mudah digunakan gitu. Terus yang ketiga itu sistem login dan keamanan data per pengguna berfungsi dengan baik. Dan yang keempat, riwayat makan dan dashboard terupdate secara real time. Nah, yang masih perlu diperbaiki dari website yang saya buat itu, yang pertama itu akurasi deteksi jenis makanan masih cukup rendah karena hanya ngandelin warna. Bisa jadi dua makanan dengan warna yang mirip tuh bisa deteksinya salah gitu. Terus yang kedua, estimasi berat belum akurat karena tidak ada referensi ukuran nyata dalam foto. Yang ketiga itu database gizi yang dipakai masih perkiraan umum, belum menggunakan sumber data yang resmi. Yang terakhir itu ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, website analisis gizi makanan dari foto berhasil dibuat dan dijalankan sepenuhnya di komputer lokal menggunakan Laravel sebagai aplikasi web dan Python Flask plus OpenCV-nya sebagai mesin analisis gambar seperti ini. Bisa dilihat di sini kesimpulannya, dan saran juga bisa dilihat dari sini. Baik, sekarang kita akan mendemonstrasikan websitenya. Pertama itu kita buka terminal dan pastikan sudah ada di Laragon dan sekarang kita
masuk ke project ini, Food Vision API, Food Vision API. Terus kita masuk ke sini, panggil file app.py, biarkan seperti ini. Kita buka terminal baru dan tetap pastikan masuk ke Largo WW. Sekarang kita masuk ke project ini, Food Nutrition App, cd Food Nutrition App. Untuk ngejalanin websitenya kita perlu perintah php artisan serve. Nah, ini biarkan servernya tetap running. Kita buka websitenya. Ini di login karena tadi saya udah nyoba register begitu. Saya masukin, dan ini mungkin nggak akan bisa karena udah nggak bisa. Ini kira. Nah, di email has already been taken. Jadi ini udah nggak bisa karena pakai ini bisa tapi harus pakai email yang lain. Jadi already registered aja. Kita masukkan emailnya, lalu passwordnya. Mungkin udah masuk. Ini tadi saya udah nyoba buat analisis. Ini kita hapus aja dulu. Nah, kita coba upload foto baru. Kita coba masukkan cumi. Terus untuk tipe makannya kita untuk sarapan aja. Terus ini opsional sih, tapi nggak apa-apa. Kita analisis. Sebentar, ini lagi loading, emang cukup lama. Nah, di sini masuknya kategori atau golongan ayam goreng atau daging, karena setelah saya memang research, emang cumi masuk ke kategori daging. Tapi mungkin ini juga bisa salah, karena seperti yang saya bilang pada pada di laporan praktikum, mungkin bisa salah. Udah, terus kita lihat riwayatnya. Nah, di sini ada. Lanjut, kita coba upload makanan lain. Kita masukkan lengko. Ini juga buat sarapan, contoh. Nah, ini masuk ke kategori wortel atau labu, karena di foto ini ada timun dan masuk ke golongan labu. Untuk kalorinya segini, 93,50 kalori. Terus kita lihat riwayatnya di sini. Nah, ya kan tadi kan 93, sekian kalori. Nah, di sini akan dibulatkan menjadi 94 kalori. Terus kita coba lagi buat ya, kita kembali aja coba ke bagian dashboard. Nah, ini total kalori dari kedua makanan ini.
702 ditambah 94. Harusnya kan 796 kan, tapi karena ini kan awalnya emang 93, sekian, karena di sini dibulatkan tapi di sini tetap untuk proteinnya segini, karbohidrat dan lemak. Nah, ini untuk statistiknya bisa dilihat per hari ini, hari Minggu ini kalori yang kita dapatkan 700. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.